Puluhan siswa korban keracunan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mulai berangsur pulih. Kepala Puskesmas Mangunjaya Suheryanto mengatakan, pihaknya memeriksa 30 siswa SMA Negeri 1 Mangunjaya yang diduga keracunan. Ia mengatakan sebanyak 11 siswa bisa pulang dan dinyatakan sehat, sedang yang dirawat di sekolah ada 25 siswa. Selanjutnya Suheryanto mengatakan saat sore hari diperiksa kembali ada beberapa siswa yang kembali membaik. 30 dan alhamdulillah setelah pemeriksaan dari tim kami yang dari SMU bisa pulang 11 dinyatakan sehat. Kemungkinan nanti sore diperiksa lagi, kalau kemungkinan membaik ya dipulangkan lagi. Dan alhamdulillah kami melayani di PKM Mangunjaya dan SMU tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Semuanya keadaannya membaik dan bisa dipulangkan maksimal sampai hari besok. Masih dikatakan Suheryanto, gejala keracunan yang dialami para siswa adalah pusing, mual, muntah, dan ada yang sampai diare. Ia pun menduga para siswa tersebut keracunan makanan. Setelah pihaknya periksa sampel darah di laboratorium, rata-rata leukositnya tinggi, otomatis ada bakteri dalam tubuhnya, terutama di pencernaannya. Gejalanya timbul dari anak-anak itu pusing, mual, ada yang muntah, dan sampai terjadi diare. Itu mungkin akibat dari faktor makanan, dan setelah kami periksa di laboratorium kami, bisa sampel darah, rata-rata itu leukositnya tinggi. Otomatis leukosit tinggi berarti ada bakteri di dalam tubuhnya, terutama di pencernaannya. Sementara dokter jaga yang menangani siswa korban keracunan di Puskesmas Padaherang, Dr. Hilda Fauzia mengatakan, pasien keracunan yang dirawat selama 24 jam sudah mulai membaik. Keluhannya pun berangsur berkurang. Pihaknya mulai menerima pasien siswa SMA Negeri Mangunjaya dari Jumat pagi dan masih ada penambahan 2 siswa. Kemungkinan bisa ada penambahan karena pasien yang datang dengan keluhan rata-rata sama, yakni mual, muntah, pusing, demam, dan mencret. Untuk keadaan pasien-pasien yang mengalami kejadian seperti kemarin itu, sejauh ini setelah kami rawat kurang lebih 24 jam sudah mengalami perbaikan, 75% pasien sudah mengalami perbaikan dengan tanda keluhannya sudah mulai berkurang. Total ataupun jumlah yang berada di sini berapa? Total yang ada di sini kemarin kami menerima kurang lebih ada 13 pasien, 10 pasien dirawat inap, kemudian 3 pasien itu rawat inap. Kemudian dari 10 pasien itu 2 sudah pulang. Iya, berarti di sini kurang lebih sisanya 38 yang masih perbaikan keadaan. 8 itu rawat inap sama rawat jalan atau? 8 itu rawat inap semuanya. Iya, 8 itu rawat inap. Sedang kami rawat inap saat ini. Mulai berdatangan ke sini apa nih? Kami mulai menerima pasien itu kemarin dari pagi, pelayanan pagi. Kemarin kami mulai menerima pasien itu 2, bertambah jam, bertambah pasien sampai hari ini pun tadi pagi masih ada pasien yang masih kurang 2. Masih ada. Ada kemungkinan bertambah lagi? Kemungkinan iya, bisa aja terjadi kemungkinan iya karena pasien yang datang masih dengan keluhan rata-rata dengan keluhan yang sama, demam, mual, muntah, dan ada gangguan pencernaan seperti mencret. Lebih lanjut, Dr. Hilda menuturkan pihaknya masih belum mengizinkan pasien pulang. Alasannya karena ada beberapa obat yang masih harus diberikan sampai tuntas. Selain itu, pemeriksaan laboratorium darah masih dilakukan. Ia menegaskan mengetahui penyebab penyakit bukan ranahnya. Pihaknya hanya melayani kegawat daruratan klinis pasien rawat inap sesuai SOP. Kalau untuk pulang mungkin belum ya Pak, karena ada beberapa obat yang masih harus kami programkan untuk diberikan kepada pasien. Jadi masih menunggu obat sampai tuntas, kemudian laboratorium juga kami masih pemeriksaan darah masih dilakukan. Mungkin menurut dokter sendiri ini karena apa nih? Keracunan atau gimana? Kalau penyebab pastinya kami tidak tahu ya. Kami datang ke sini pasien dengan keluhan demam, mual, muntah, kemudian mencret. Kami hanya bertugas untuk menangani kegawatan pasien, melanjutkan perawatan pasien yang memang harus dirawat inap di puskesmas kami, atau pasien memang kondisinya bagus atau tidak ada indikasi untuk rawat inap, kami jadikan pasien tersebut untuk rawat jalan dengan edukasi yang kami dan tim berikan.
Sebelumnya diberitakan 54 siswa SMA Negeri 1 Mangunjaya diduga keracunan makanan saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada Jumat 19 Juli 2024 pagi. Belakangan korban bertambah jadi 66 siswa. Siswa korban keracunan tersebut dirawat di berbagai layanan kesehatan di Pangandaran, termasuk Puskesmas Mangunjaya, Puskesmas Padaherang, dan klinik. Madlani, Harapan Rakyat Pangandaran.